Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita menjadi pencobaan-pencobaan biasa, sehingga kita sanggup dan mampu mengatasinya. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita menjalani kisah hidup, cerita hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Ada berbagai kisah hidup yang harus kita hadapi, di mana di dalamnya ada persoalan, ada ujian, ada pencobaan, ada masalah, dan sebagainya. Dan saudara, kalau kita mempelajari dan melihat di dalam kehidupan kita dan kehidupan banyak orang, maka sebenarnya masalah pencobaan yang dialami itu bukan tergantung dari masalah tersebut yang menjadikan masalah tersebut besar, persoalan tersebut besar, pencobaan tersebut besar. Karena ada orang-orang yang menghadapi masalah besar, tetapi bagi dia itu tidak ada masalah, itu biasa saja. Tapi ada orang-orang yang masalahnya kecil, tetapi masalah itu menjadi masalah yang besar bagi dia. Nah, itu artinya saudara bahwa besar kecilnya satu masalah, persoalan atau pencobaan itu tergantung kepada diri orang tersebut, bagaimana dia menghadapi persoalan tersebut. Nah, itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan kita, masalah persoalan kita, supaya pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa, menjadi persoalan yang biasa, dan kita sanggup menghadapinya. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan
ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi peringatan kepada umat-umat Tuhan, jemaat di Korintus, bahwa mereka harus menghadapi masalah, persoalan, pencobaan yang mereka hadapi dengan cara yang benar. Dan Paulus memberikan contoh di mana Israel sudah menjadi contoh bagi mereka, bahkan bagi setiap orang yang hidup di berbagai zaman. Di mana diceritakan di sini, saudara, bahwa orang-orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang besar. Ya, di dalam perjalanan mereka, memang mereka menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan. Mereka pernah kelaparan, mereka pernah kehausan, mereka pernah kedinginan,
mereka pernah kepanasan dan sebagainya dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Tapi dalam semua situasi masalah dan persoalan itu, saudara, Allah selalu melakukan mujizat. Allah selalu melakukan mujizat. Ketika mereka lapar, Tuhan beri mana. Ketika mereka bosan dengan mana, Tuhan beri daging burung puyuh. Ketika mereka haus, saudara, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika mereka kedinginan, Tuhan buat tiang api, dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang Israel ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, pencobaan dalam perjalanan mereka. Tetapi namun pun demikian, saudara, firman Allah tadi menegaskan bahwa mereka berkali-kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena ayat 5 contohnya dikatakan, tetapi sungguh pun demikian. Maksudnya sungguh pun Allah telah melakukan mujizat, telah menolong mereka dalam masalah pencobaan yang mereka alami. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Allah murka kepada mereka karena mereka melakukan dosa. Di ayat 10 misalnya, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka terus bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah menolong. Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat. Tapi mereka terus saja berbuat dosa. Dan firman Allah menegaskan bahwa kisah kehidupan orang Israel, biarlah semuanya itu menjadi contoh. Ayat 6 ditegaskan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Bagaimana mereka menghadapi masalah dan persoalan. Allah melakukan mujizat, tetapi mereka terus saja melakukan dosa. Mereka terus saja bersungut-sungut dan sebagainya. Mereka melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka atas mereka. Dan biarlah itu menjadi contoh bagi kita. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menghadapi masalah dan persoalan, kita harus hadapi dengan sikap dan cara yang benar. Karena sebenarnya Allah akan selalu melakukan mujizatnya. Allah akan menolong kita apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Hadapi dengan benar karena Tuhan pasti akan melakukan dan menyatakan mujizatnya. Yang seringkali membuat mujizat Allah tidak dinyatakan adalah karena sikap umat-umatnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Setelah ayat 1 sampai ayat yang ke-12, dalam firman Allah ini diceritakan tentang bagaimana orang Israel menghadapi berbagai persoalan. Tuhan lakukan mujizat, tapi selalu saja mereka berbuat dosa. Lalu kemudian di ayat 13 di sana ditegaskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi yang dimaksud dengan pencobaan-pencobaan di sini sebenarnya adalah menggambarkan masalah dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Itu juga yang dihadapi oleh orang Israel, masalah persoalan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di sini firman Allah menegaskan di ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Orang Israel, mereka menghadapi masalah-masalah besar. Dan mungkin hari ini pun saudara, ada saudara yang sedang menanggung masalah dan persoalan yang besar. Pencobaan yang besar dalam kehidupan saudara. Tetapi dengar, firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi saudara, besar kecilnya satu persoalan sebenarnya bukan tergantung dari persoalan itu sendiri, tetapi tergantung dari orang yang menghadapinya. Saudara, saya memberi 2 contoh. Sewaktu saya ada di sekolah Alkitab di satu tempat,
di satu sekolah Alkitab. Dan kemudian pada waktu itu ada seorang yang ditempatkan di sekolah Alkitab untuk didoakan. Dan saudara, kami sebagai orang-orang yang sekolah pada waktu itu sering kali mendoakan ibu ini. Dia seorang ibu. Dia seringkali seperti orang yang kerasukan kuasa kegelapan. Dia seringkali menggelepar-gelepar, dia seringkali menjerit-jerit dan sebagainya, seperti tidak sadar. Kami mendoakan, seringkali mendoakannya, bahkan jujur terkadang sudah jenuh mendoakannya karena tidak ada perubahan. Pada waktu itu pikiran kami dia sedang dirasuki oleh kuasa kegelapan. Tetapi beberapa waktu kemudian, saudara, ibu ini akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata akhirnya ditemukan masalahnya, yaitu masalahnya adalah di mana kuku di jari jempol kakinya itu masuk ke dalam dagingnya dan menusuk daging itu, sehingga itu mungkin begitu sakitnya dia rasa, dan itu membawa stres tersendiri bagi dia, sehingga seringkali dia bereaksi seperti orang yang stres kerasukan. Karena apa? Hanya karena kuku di jempol jari kakinya itu masuk dan melukai, membuat kakinya bengkak. Dan dia waktu itu begitu stresnya. Saya melihat bagaimana ibu itu seringkali bereaksi seperti orang yang kerasukan. Masalahnya hanya itu. Setelah itu diselesaikan, kuku itu dicabut, akhirnya ibu ini normal kembali. Mungkin ketika saudara mendengar ini, saudara merasa lucu. Kok hanya karena kuku jarinya masuk ke dalam kakinya dan membuat kaki itu infeksi, dan kemudian itu membuat dia seperti orang yang kerasukan. Itu kan masalah yang kecil. Ya, mungkin hari ini bagi kita itu masalah kecil, tapi bagi ibu itu masalah yang sangat besar, saudara. Itu terlihat. Apa yang terjadi pada dia membuktikan bahwa masalah itu begitu besar bagi dia. Kemudian cerita kisah nyata yang kedua adalah, saya punya kenalan seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dia sedang mengidap kanker darah, saudara. Mendengar kanker darah saja mungkin kita sudah langsung berpikir bahwa itu penyakit yang serius. Ya, benar. Itu penyakit yang sangat serius. Dan bahkan dokter sudah memvonis bahwa umurnya mungkin hanya sekian waktu. Tetapi yang saya lihat, saudara, bahwa ibu ini tidak seperti orang sakit. Dia melayani dengan giat. Dia buat grup-grup media sosial, dan di sana dia buat pertemuan, persekutuan, sharing firman. Dia yang memimpin dan sebagainya. Dia lakukan banyak hal. Begitu semangatnya dia melayani. Padahal penyakitnya penyakit yang sangat serius. Tapi tidak terlihat bahwa penyakit itu penyakit yang serius. Dan yang luar biasanya, saudara, dia masih tetap sehat. Sudah begitu lamanya dia masih tetap sehat. Maksudnya dia masih kelihatan sehat sampai hari ini. Kanker darah itu masih tetap ada, tetapi dia masih seperti orang biasa, seperti sehat kelihatannya. Kenapa, saudara? Karena ibu ini menghadapinya dengan benar. Masalah kanker darah, penyakit yang sangat serius itu menjadi pencobaan, masalah yang biasa bagi dia. Dia hadapi dengan cara yang benar, sehingga hari ini umurnya dipanjangkan Tuhan, saudara. Dia masih tetap kelihatan sehat dan biasa, sekalipun kanker darah itu masih ada, masih menggerogoti. Ini dua contoh yang begitu menggambarkan bagi kita bahwa sebenarnya masalah itu besar kecilnya bukan tergantung dari masalah itu, tapi tergantung orangnya dan bagaimana orang tersebut menghadapinya.
Nah, saudara, mungkin saat ini saudara juga sedang memikul masalah dan persoalan. Bahkan persoalan saudara mungkin persoalan yang sangat serius, persoalan yang besar. Tetapi hari ini saudara, persoalan saudara yang besar itu bisa menjadi persoalan biasa, pencobaan biasa, dan saudara akan sanggup menghadapinya. Di ayat 13 tadi dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apapun itu, sebesar apapun itu. Mana lebih besar masalah saudara dari masalah ibu yang sedang mengidap penyakit kanker darah tadi yang tetap semangat melayani? Mana lebih besar masalah saudara dari masalah dia? Kalau ibu itu pun bisa menganggap masalahnya masalah biasa, persoalan dan pencobaannya pencobaan biasa, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini menganggap masalah dan persoalan saudara itu hanya pencobaan biasa, masalah biasa? Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan kita, apapun itu, sebesar apapun itu, adalah pencobaan biasa. Dan kemudian ayat 13 bagian terakhir itu dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan kita bisa menjadi pencobaan biasa, seberat dan sebesar apapun itu, dan kita akan sanggup menanggungnya. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah bagaimana supaya pencobaan-pencobaan atau persoalan yang kita hadapi itu menjadi pencobaan atau persoalan biasa, saudara. Sekalipun itu bagi banyak orang merupakan pencobaan atau persoalan yang besar, tetapi bagaimana supaya persoalan dan pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa? Karena di sini tadi ditegaskan bahwa pencobaan-pencobaanmu adalah pencobaan biasa, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar ada 3 cara kita menghadapi persoalan dan pencobaan yang kita hadapi, sebesar apapun itu akan menjadi pencobaan biasa dengan 3 cara ini. Lihat kembali ayat 13 itu, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu manusia, sebab Allah setia. Apa yang membuat pencobaan kita menjadi pencobaan biasa, saudara? Kesetiaan Allah. Itu artinya bahwa hadapilah pencobaan kita di dalam Tuhan. Hadapi segala persoalan di dalam Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan akan melakukan mujizat dan menjadikan pencobaan persoalan kita itu menjadi persoalan biasa oleh karena mujizat Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh orang Israel? Sekali lagi ketika mereka sedang dikejar oleh orang Mesir, tentara Mesir, saudara, dan di depan mereka ada laut. Tuhan membelah laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Ketika mereka kepanasan di padang gurun, Tuhan beri tiang awan. Ketika mereka kedinginan di padang gurun di malam hari, Tuhan beri tiang api. Ketika mereka kelaparan, Tuhan beri manna. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri daging burung puyuh, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan atas segala masalah mereka. Itu sebabnya, saudara, segala masalah yang mereka hadapi pada dasarnya adalah masalah dan persoalan yang biasa. Karena Tuhan melakukan mujizat di sana. Demikian juga segala masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang saudara hadapi itu sebenarnya masalah biasa. Karena ada mujizat Tuhan di sana. Dikatakan bahwa sebab Allah setia, Dia akan setia menyatakan mujizatnya. Dia akan setia menyatakan pertolongannya. Pertanyaannya, apakah kita hadapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengandalkan kesetiaan Tuhan dalam menghadapi semuanya? Kalau kita hadapi di dalam Tuhan, saudara, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya dan akan membuat pencobaan sebesar apapun itu, masalah dan persoalan sebesar apapun itu menjadi pencobaan biasa.
Itu yang pertama, saudara. Itu sebabnya apapun masalah saudara, hadapi di dalam Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah setia. Andalkan kesetiaan Tuhan, harapkan kesetiaan Tuhan, yakini kesetiaan Tuhan dalam saudara menghadapi segala masalah dan persoalan saudara. Tuhan setia. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana sehingga masalah dan persoalan kita menjadi masalah biasa dan persoalan biasa? Apa yang membuatnya menjadi persoalan biasa? Kesetiaan Tuhan. Karena dikatakan sebab Allah setia. Kesetiaan Tuhanlah yang akan membuat segala masalah dan persoalan kita menjadi masalah dan persoalan biasa. Itu sebabnya hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan kemudian berikutnya, saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, bagaimana sehingga pencobaan itu menjadi pencobaan biasa? Karena kalau kita hadapi di dalam Tuhan, hal kedua yang terjadi adalah Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak berkata di sini, saudara, bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai dengan pencobaan yang besar. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya apa, saudara? Bahwa sebesar apapun masalah itu, kekuatan kita akan lebih besar dari masalah itu. Itu artinya kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada kita melampaui masalah sebesar apapun itu. Dia akan memberi kemampuan bagi kita, kekuatan bagi kita mengatasi segala masalah sebesar apapun itu. Lebih besar masalah, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita mengatasi dan menang atas masalah dan persoalan itu. Ketika ada masalah lebih besar, Dia beri lagi kekuatan yang lebih besar untuk kita hadapi dan menang atas segala masalah dan persoalan itu. Itu hal kedua, saudara. Sehingga segala pencobaan, segala masalah yang kita hadapi akan menjadi pencobaan dan masalah biasa. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dia tidak izinkan kita mengalami masalah atau pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu artinya ketika masalah lebih besar datang, Dia akan memberi kekuatan yang lebih besar sehingga masalah tidak melampaui kekuatan kita. Jadi sebenarnya, saudara, apapun masalah kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar bagi kita untuk mampu mengatasi segala masalah dan persoalan kita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara sedang memikul masalah yang begitu besar? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara tidak sanggup lagi? Saudara tidak mampu lagi? Saudara merasa bahwa masalah saudara terlalu besar? Mungkin saudara tidak sedang menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kalau saudara menghadapinya bersama dengan Tuhan, firman-Nya menjamin tidak akan diizinkannya saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Karena Dia akan terus memberi kekuatan baru, kekuatan yang lebih besar kepada setiap kita ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi menjadi pencobaan yang biasa. Ketiga dikatakan di ayat 13 itu bagian terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kenapa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi akan menjadi pencobaan biasa? Karena Tuhan pasti memberi jalan keluar.
Israel ketika mereka kelaparan, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Manna turun dari sorga. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka kepanasan, saudara, apa jalan keluarnya? Tuhan beri tiang awan. Malam Tuhan beri tiang api, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya atas segala masalah umatnya, Allah peduli, Allah perhatikan, dan Allah beri jalan keluar. Sehingga sebenarnya apapun masalah yang dihadapi umat-umatnya, itu semuanya adalah masalah biasa, karena Tuhan akan memberi jalan keluar atas segala masalah itu. Dan kemudian dicatat bagian terakhir ayat 13 itu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, bisa menjadi pencobaan dan persoalan biasa, dan kita akan sanggup menanggungnya, apapun itu, sebesar apapun itu. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya kita sanggup menang, sanggup mengatasi segala masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hadapi bersama dengan Tuhan, hadapi di dalam Tuhan. Apa rupanya yang akan terjadi jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi, saudara? Ditegaskan ayat 13 tadi, sebab Allah setia. Allah akan menyatakan kesetiaannya yang akan menjadikan segala masalah kita menjadi masalah yang biasa. Lalu kemudian yang kedua, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Kalau ada masalah lebih besar, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita menang mengatasi segala masalah dan persoalan. Sehingga segala masalah persoalan kita akan menjadi masalah biasa, saudara, karena Tuhan terus memberi kekuatan yang lebih besar. Dan kemudian yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, kamu diberi jalan keluar. Mari kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan terus memberi jalan keluar bagi setiap kita dalam menghadapi segala masalah, persoalan, dan tantangan pencobaan-pencobaan hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Di mana dalam kehidupan ini ada begitu banyak masalah, persoalan yang seringkali kami hadapi, ya Tuhan. Dan hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa dalam kami menghadapi segala masalah dan persoalan hidup kami, segala masalah persoalan itu bisa menjadi persoalan biasa jika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kami akan mampu mengatasinya ketika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kesetiaannya, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami, dan karena Engkau akan memberi jalan keluar bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang telah merenungkan firman-Mu malam hari ini. Hamba berdoa berkati mereka, untuk mereka hadapi semua masalah persoalan hidup mereka di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau mengubah segala masalah mereka menjadi masalah yang biasa, oleh karena kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, dan jalan keluar daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, terapkan firman-Mu, dan raih janji firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa
untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong.
dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan.
Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan,
Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik, biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.